Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mau datang menyembah kepada Tuhan dan menaikkan syukur karena kebaikan dan kasih-Nya. Maka malam yang lalu sudah berlalu dan pagi ini akan ada banyak hal baik yang kita percaya bahwa akan kita alami, kita rasakan dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, dan pelayanan kita. Mari bersama-sama kita awali hari yang indah ini dengan memujikan NKB 2 bait pertama dan yang kedua. NKB 2 bait pertama dan kedua, Hai Mari Sembah. NKB 2 bait pertama dan yang kedua. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, cahaya terang kasih Tuhan mengelilingi kami hari ini, dan kami percaya kalau hidup kami diterangi oleh-Mu, maka seharusnya jalan-jalan yang kami akan lalui akan ada petunjuk-petunjuk dan lebih jelas untuk kami lewati. Sehingga biarlah Tuhan melalui firman-Mu hari ini, biarlah kami makin paham, makin memahami tujuan kami di dalam kehidupan ini dan apa rancangan yang baik Tuhan yang Tuhan akan sediakan bagi kami. Kami mau menjalaninya. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 2 Tawarikh 36, 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai 23. 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai 23. 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai 23. Dengarkanlah sabda Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernah nggak ya nonton film? Ada sebuah film di mana dalam film itu seringkali ada yang bikin film menarik ya. Ada yang namanya plot twist. Plot twist atau apa? Kejadian yang dipelintir karena di luar dugaan penonton. Misal ya, si ada tokoh utamanya baik gitu ya, kemudian dia mengalami masalah, disiksa, kemudian dia berjuang, kemudian dia tahu ternyata rupanya yang lebih jahat daripada orang jahat ternyata ada saudaranya atau keluarganya yang mengkhianati dia. Gitu ya. Nah, kemudian ternyata pas dilihat-lihat rupanya yang dulu jahat sama dia ternyata orang baik. Nah, itu dipelintir. Jadi kejadian-kejadian yang di luar dugaan si penonton gitu. Ternyata yang saya pikir baik ternyata jahat, yang saya pikir jahat ternyata baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga di dalam kehidupan umat. Ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan. Ketika mereka di pembuangan Babel, kemudian mereka juga sempat berpindah tangan di jajah Persia. Ada satu masa di mana ketika umat, ini kan kemarin di sepanjang Tawarikh ini kan bagian akhir Tawarikh, kita cerita tentang raja yang naik turun deh setelah Saul, Daud, Salomo, kemudian pecah dua kerajaan utara selatan.
raja-rajanya ada yang bertuhan, ada yang melawan Tuhan, berantakan, akhirnya masuk ke pembuangan. Nah, ketika di pembuangan di masa terakhir, ini di luar dugaan umat. Tiba-tiba di masa pembuangan itu ada satu raja yang baik sekali, malah ngasih kesempatan umat Israel untuk bisa pulang. Gitu. Nah, ketika bisa pulang, mereka kembali ke tanahnya, diizinkan membangun bait Allahnya. Bahkan Raja Kores itu membiayai loh. Jadi tadi bangsa yang tadinya menjajah mereka, memasukkan mereka ke dalam kerja paksa, tapi habis itu ternyata setelah mereka juga berganti raja berpuluh-puluh tahun ya, dapat raja yang sangat baik dan bahkan memulangkan mereka. Yang tadinya menyiksa mereka, tiba-tiba keturunannya cucu rajanya yang baru terakhir malah ngasih kesempatan untuk pulang. Jadi tadi itu di luar dugaan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak hal yang di luar dugaan kita. Dan kadang-kadang hal yang di luar dugaan kita itu termasuk tentang orang-orang yang jahat sama kita. Bapak Ibu, kalau kita sedang menghadapi orang-orang yang jahat, jangan pernah kita membenci. Apalagi kalau kita sambil awas aja, pokoknya saya 7 turunan akan benci dia, atau saya nggak akan mau minta tolong sama dia. Wah, hati-hati itu doanya. Kenapa? Karena bisa jadi nanti Tuhan tolong kita melalui orang yang jahat sama kita. Sering loh tuh kejadiannya. Kita benci sama orang tuanya, nanti cucunya nolong cucu kita. Kita benci sama saudara kita, nanti cucu-cucunya yang nolong kita atau ngerawat kita ketika di rumah sakit, membiayai kita. Atau mungkin ada teman kita yang jahat sama kita, atau misalnya pelanggan kita yang jahat, atau bos kita yang jahat. Besok-besoknya saudaranya atau anaknya justru baik sama kita. Jadi jangan pernah ngebenci orang. Soalnya kalau kita ngebenci orang, belum tahu nanti ternyata di kemudian hari kita butuh pertolongan dia. Atau bahkan orang itu yang malah menolong kita. Karena sejatinya tadi ya, kita harus melihat bahwa kalau saat ini kita sedang dipertemukan dengan orang-orang sulit, Tuhan pasti punya rencana. Nggak ada orang yang, wah pokoknya dia akan menyiksamu seumur hidupku. Dari kamu lahir sampai nanti kamu mati, orang ini akan menyiksa kamu. Aku akan ciptakan orang yang akan menyiksa kamu seumur hidupmu. Nggak ada. Tuhan mana pernah jahat kayak gitu ya. Dan iblis pun kalau berniat jahat, dia nggak bisa macam-macam, ya kan? Karena dia lawannya Tuhan kita. Nggak berani dia. Kalaupun dia berani macam-macam, tetap ada Tuhan yang melindungi. Jadi tadi contoh orang jahat bisa jadi orang yang nanti satu saat akan baik sama kita. Jadi jangan pernah benci. Kalau kita udah benci, pokoknya saya benci, nanti malu sendiri. Dah, saya pegang aja gitu Bapak Ibu. Kalau kita benci seseorang, satu saat tiba-tiba Tuhan ubah orang itu dan nolong kita, kita yang malu. Orang yang udah berubah bertobat, kitanya belum. Jangan pernah membenci seseorang, sesuatu berlebihan. Karena nanti Tuhan bisa balik keadaan, dan ketika orang itu baik, kitanya jadi malu sendiri. Dan kita yang berdosa. Semoga hari ini kita banyak mengampuni, banyak merelakan, dan tadi ingat, orang yang jahat sama kita hari ini belum tentu selamanya akan jahat. Bisa jadi satu saat kita perlukan, atau mungkin kita juga bahkan bisa nolong dia satu saat. Tuhan mampukan kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini diingatkan kembali melalui firman-Mu bahwa manusia itu betapa rentannya, manusia itu betapa mudahnya membenci. Tapi kami belajar dari bangsa Israel dengan relasi dengan Raja Kores, bahwa ada orang-orang yang mungkin saat ini kami pandang jahat, tapi suatu saat mereka atau keturunannya akan justru menolong kami. Kami mau percaya, biarlah firman itu boleh kami amini, dan kami mau belajar tidak membenci orang. Kami mau belajar mengasihi sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.